Ternyata, cewek kelas 10 yang kemarin kamu tolong adalah seorang model yang cukup terkenal ya? Iya benar, dia cukup terkenal loh. Bahkan katanya ada yang bilang kalau dia pernah jadi bintang iklan di TV. Hah, baru juga diomongin. Teman-teman kalau ada cewek yang nyari aku, tolong bilangin gak tahu ya. Kenapa tiba-tiba berlian sembunyi di bawah meja sih? Teh maaf, bangkunya Kak Berlian di mana ya? Itu di belakang aku. Aduh duduk, dia malah duduk di bangku aku. Oh iya Teh. Ngomong-ngomong tahu sedang ada di mana Kak Berlian sekarang? Gak tahu. Hah, susah banget sih cari Kak Berlian. Cari info di internet pun juga gak ketemu-ketemu. Ternyata Kak Berlian orangnya misterius sekali ya Teh. Iya bener, berlian orangnya sangat misterius. Emangnya ada perlu apa kamu nyari berlian, sampai repot-repot datang ke kelasnya? Jadi begini Teh, kan beberapa hari yang lalu, Kak Berlian sudah menyelamatkan hidup Indah saat hampir tenggelam di kolam renang. Mulai saat itu, Indah memutuskan untuk menjadikannya pacar Indah. Tapi sampai sekarang Indah masih belum bisa menemukan Kak Berlian. Kenapa sih dua cewek cantik idola di sekolah ini pada ingin jadi pacarku? Padahal kan, aku sudah berusaha bersikap menjadi anak yang bego. Kamu serius, ingin menjadikan si Berlian pacar kamu? Asal kamu tahu saja ya, si Berlian itu anak yang bego tahu. Dia pindah ke sekolah ini karena supaya bisa naik kelas. Bagus Neng, katakan kepada dia kalau aku hanyalah anak bego, buatlah dia mengurungkan niatnya untuk jadi pacarku. Indah serius Teh, Indah gak masalah walaupun Kak Berlian anak bego. Kan bisa jadi karena itulah, Kak Berlian menolong dan menyelamatkan Indah saat tenggelam beberapa hari yang lalu. Waduh, nih anak beneran jatuh cinta sama si Berlian. Lalu bagaimana kalau berliannya gak mau menjadi pacar kamu? Misalnya dia sudah mempunyai pacar yang dia cintai. Bakalan Indah suruh putusin pacarnya, karena yang bisa membahagiakan Kak Berlian hanyalah Indah seorang. Oh gitu ya. Mentang-mentang dia seorang model terkenal, dia pikir hanya dia yang bisa bahagiain berlian. Aduh, aku sudah pegel banget berada di bawah meja ini. Mau sampai kapan sih dia duduk di situ? Hah, dia gak pakai celana dalam. Aduh gimana ini? Mau dilihat aku takut dosa, kalau gak dilihat mubazir. Kalau ketemu Kak Berlian Indah titip salam ya Teh. Indah pamit ke kelas dulu, assalamualaikum. Akhirnya pergi juga dia. Untung saja aku bisa menahan hawa nafsuku saat melihat gua miliknya. BR ceweknya sudah gak ada. Kamu bisa keluar sekarang. Akhirnya, jadi kenapa kamu sembunyi di bawah meja saat ada Indah barusan BR? Iya kenapa kamu malah sembunyi? Padahal kan dia ingin jadi pacar kamu loh. itu karena, aku sudah mempunyai seorang tunangan. Oleh sebab itu, aku gak bisa berhubungan dan dekat-dekat dengan wanita lain hehehe. Dia sudah punya tunangan? Kalau begitu aku ke toilet dulu ya. Gara-gara lihat itunya si Indah, aku jadi ingin ke WC. Aku gak nyangka sama kamu loh. Ternyata, kamu masih ingat dengan janji yang pernah kamu katakan ke aku waktu kecil dulu ya. Ya pastilah aku masih ingat Intan. Emangnya janji apa ya yang telah dikatakan orang yang mirip aku kepada Intan waktu kecil? Saat tadi kamu bilang ke Neneng kamu sudah punya tunangan, aku benar-benar sangat senang loh. Karena kamu masih memegang janji kamu ke aku sampai sekarang. Hah, jadi, itu janji teman masa kecilnya kepada Intan? Kalau begitu Intan pasti menyimpulkan kalau tunangan yang aku katakan tadi adalah dia dong? Aduh kok jadi gini sih? Padahal waktu tadi aku bilang punya tunangan kan bohong. Intan! Iya kenapa BR? Kalau misalkan aku itu bukan teman masa kecil kamu yang selama ini kamu kenal, apakah sikap kamu ke aku akan berubah? Emangnya kenapa gitu? Sebenarnya aku itu pernah kecelakaan, yang mengakibatkan banyak memori ingatanku yang hilang. Dan hanya beberapa hal saja yang aku ingat, termasuk waktu ucapanku kepada kamu waktu masih kecil. Jadi kecelakaan waktu itu, membuat kamu hilang ingatannya BR? Iya Intan. Santai saja BR, sikap aku ke kamu gak akan pernah berubah kok. Kamu masih hidup, dan masih ingat ucapan kamu ke aku waktu kecil saja sudah buat aku sangat senang. Makasih atas pengertiannya Intan. Maaf ya, yang aku ingat tentang kamu hanya itu saja. Hah, dengan begini aku bisa sedikit tenang. Kalau Intan nanya sesuatu tentang teman masa kecilnya yang tidak aku tahu sama sekali. Cepet, kamu kenapa sih? Dari tadi nunduk terus saat sedang ngobrol dengan aku.
Enggak kenapa-kenapa Intan, Berlian hanya sedang fokus lihat jalan saja hehehe. Waduh gawat, saat dia pakai kerudung kecantikannya sungguh luar biasa sampai-sampai aku gak bisa menatapnya sama sekali. Kalau dia istiqomah memakai kerudungnya terus, bisa-bisa aku jatuh cinta padanya. Oh kirain kamu marah gara-gara waktu pulang tarawehan semalam. Ya enggak lah Intan. Ngomong-ngomong, tumben sekali kamu pakai kerudung saat ke sekolah. Intan pakai kerudung karena Intan ingin kamu manggil Intan bidadari tak bersayap lagi seperti kemarin malam. Hehehehehe. Hahaha, maaf barusan aku hanya bercanda. Sejujurnya, hari ini aku pakai kerudung karena ada pelajaran agama. Oh gitu ya? Ya elah ternyata hanya karena ada pelajaran agama dia mau pakai kerudung. Aku ke toilet dulu ya Intan. Oke BR. Beberapa menit kemudian. Semoga aku dapat nomor 17. Ya, malah dapat nomor 1 lagi. Itu berarti bangku aku ada di depan meja guru dong. Ini ada apaan ya kok pada baris di depan kelas? Jadi kamu belum tahu ya? Kalau hari ini ada pengundian bangku? Pengundian bangku? Sebelum kamu masuk ke sini, kelas kita telah berdiskusi dan membuat sebuah peraturan kalau tempat duduk kita akan diatur menggunakan nomor. Dan kita pada ngantri saat ini untuk mengambil nomor undian tempat duduk kita. Terus kalau misalkan aku dapat tempat duduk di paling depan, apakah boleh ditukar dengan siswa yang lain? Ya gak boleh lah, kan setelah memutuskan peraturan tempat duduk ini, kami semua telah berkomitmen tidak boleh menukar bangku apapun alasannya. Tibalah giliran Berlian untuk mengambil undiannya. Semoga saja gak kebagian bangku paling depan. Alhamdulillah gak kebagian bangku di depan. Kira-kira bangku nomor 17 di mana ya? Loh, saat duduk di sini, kenapa para laki-laki di kelas memelototiku sih? Jadi, orang yang akan sebangku dengan aku selama setahun ini adalah kamu ya? Pantes saja, para lelaki di kelas pada memelototiku, ternyata yang akan sebangku denganku adalah Intan. Intan itu Teh Susi manggil kamu. Iya Neng. Kalau gitu Intan keluar dulu ya BR. Awas jangan kangen ya hahaha. Intan pun pergi menemui Teh Susi. Maaf ya Intan, Teh Susi mengganggu waktunya. Iya Teh gak apa-apa, emangnya ada apa ya? Teteh cuma mau nanya, apakah cowok yang ada di foto ini beneran pacar kamu? Iya benar Teh, cowok yang ada di dalam foto itu adalah pacar Intan. Emangnya kenapa gitu? Teteh ingin ngobrol dengan kalian berdua, soalnya Teteh tahu rahasia di balik masker dan kacamata wajah pacar kamu. Dan pria berambut hijau yang sebangku dengan kamu itu orangnya kan? Kok Teh Susi bisa tahu sih? Dan satu lagi rahasia yang Teteh tahu tentang pacar kamu. Gak mungkin. Oleh sebab itu, Teteh ingin ngobrol dengan kalian berdua. Dan jikalau kalian berdua menolak, maka terpaksa Teteh harus membongkar rahasia kalian. Mendapat ancaman dari Teh Susi, Intan langsung manggil Berlian. Berlian sini dulu sebentar. Teh Susi ingin ngobrol dengan kita berdua penting. Cewek itu kan cewek yang kemarin. Ada perlu apa ya dia denganku? Kemarin si Indah cewek kelas 10, sekarang Teh Susi dan Intan, sebenarnya dia pakai pelet apa sih? Sampai-sampai bisa menarik perhatian mereka bertiga. Padahal kan si Berlian hanya anak bego. Ada apa ya? Ikut kami. Hehehe, ada apa sih ini? Kalian berdua mau bawa aku kemana? Sudah BR, jangan banyak protes. Ikuti dan nurut saja sama aku. Ini juga demi kebaikan kamu kok. Hei, apa maksudnya ini Intan? Kenapa kamu dan dia bawa aku ke tempat gelap dan sepi begini? Jawab pertanyaanku. Apakah benar, kamu yang ngambil dan merobekin celananya si Gogo waktu dia lagi berak? Enggak Intan, aku gak ngelakuin itu kok. Kebiasaannya muncul lagi. Saat kebohongannya ketahuan, terus dia mencoba menutupinya dengan kebohongan lagi. Pasti akan kelihatan jelas. Kenapa Intan bisa tahu ya? Padahal kan saat itu gak ada orang yang melihat. Hahaha, kalian berdua ternyata orangnya sangat lucu sekali ya. Sebenarnya Teteh ingin ngajak kalian berdua ngobrol itu karena Teteh punya rekaman CCTV saat pacar Intan sedang merobekkan celananya si Gogo. Lalu Teteh juga punya rekaman saat pacarnya Intan sedang melepaskan masker dan kacamatanya. Benar kan Berlian?
Kamu gak usah terkejut gitu. Teh Susi gak akan menyebarkan rekaman CCTV-nya kok. Asalkan, kamu mau menuruti apa kata-kata Teteh. Aku menolak. Sampai kapanpun, aku tidak akan menuruti perintah siapapun kecuali orang tuaku. Jadi kamu lebih memilih video CCTV-nya disebar ya? Hanya sekedar informasi saja, si Gogo itu adalah anak pejabat di negara ini loh. Apabila kamu ketahuan yang merobekkan celananya, bisa-bisa kamu dikeluarkan di sekolah ini. Cubit, Aku sakit tahu. sudah BF turuti saja apa kata Teh Susi. Intan gak mau berpisah lagi dengan kamu. Jadi karena itu tadi Intan marah. Terpaksa dia jadi harus nurut sama Teh Susi. Jadi gimana nih? Emangnya, apa yang Teh Susi inginkan dari orang sepertiku? Simpel kok. Teteh cuma ingin kamu gabung ke eskul badminton. Terus Teteh ingin kamu jadi partner Teteh dalam bermain badminton ganda campuran. Kenapa harus aku Teh? Aku rasa di sekolah ini ada banyak laki-laki yang jago bermain badminton. Itu karena, pemain di sini tidak ada yang bisa memahami cara bermain Teteh. Oleh sebab itu Teteh ingin kamu jadi partner Teteh. Karena kamu bisa memprediksi pergerakan orang dari raut wajahnya saja. Oke deh, kalau hanya itu aku setuju. Kalau gitu, pulang sekolah Teteh tunggu di gogor sekolah ya BF. Intan, Teh Susi itu sebenarnya siapa sih? Kok dia bisa punya rekaman CCTV sekolah ini? Teh Susi adalah anak kepala sekolah di sini. Karena itu, dia bisa mengakses semua yang ada di sekolah ini termasuk video rekaman CCTV. Oh, pantas saja. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ngejailin si Gogo sih BR? Aku hanya kesel saja sama dia, soalnya dia sudah gebukin aku. Jadi balas dendam ceritanya ya. Tapi, yang kamu lakukan itu sudah sangat keterlaluan loh BR. Seharusnya kalau mau balas dendam, kamu harus melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan si Gogo ke kamu. Iya, seharusnya memang begitu Intan. Kamu pakai pelet apa sih? Bisa-bisanya kamu menarik perhatian 3 cewek paling cantik di sekolah ini, padahal kan kamu hanya anak bego. Aku gak pakai pelet apa-apa, gue swear deh. Jangan bohong. Kalau kamu gak pakai pelet, kenapa kamu bisa membuat 3 cewek cantik di sekolah ini menyukai kamu? Mungkin itu karena aku sering baca doa agar terlihat seperti orang ganteng kali gue hehehe. Teman-teman, emangnya ada ya doa agar terlihat jadi orang ganteng? Ada kayaknya Go, tapi aku gak tahu gimana doanya. Kalau begitu cepat beritahu aku gimana doanya. Tapi sebelum itu bisa lepaskan aku dulu? Ikutin aku baca doanya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma kama hasanta. Allahumma kama hasanta. Khalqi fahasin huluki. Khalqi fahasin huluki. Amin. Aduh, pulangnya gimana nih? Aku kan gak bawa payung. Nih pakai payung punyaku. Kamu pasti gak bawa payung kan? Kalau aku pakai payung kamu, terus kamu bagaimana? Tenang saja Intan, aku kan harus eskul badminton dulu. Aku yakin kalau sudah badminton nanti, hujannya pasti akan reda. Kalau begitu aku pinjam payungnya ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu kok bisa bawa payung sih? Padahal kan cuaca tadi pagi sangat cerah sekali. Itu karena waktu semalam, secara gak sengaja aku melihat berita BMKG yang memprediksi akan turun hujan. Oh, pantesan. Kalau gitu, aku pergi ke gor dulu untuk menemui Teh Susi ya Intan. Pelatih, aku bawa anggota baru nih. Dia yang akan jadi partner aku dalam bermain ganda campuran saat kompetisi nanti. Kalau begitu, suruh dia datang ke sini. Oke Chef Pelatih. Berlian sini. Tunggu dulu, aku keberatan dengan dia pelatih. Dia kan baru gabung ke sini. Masa pelatih langsung menyetujui dia untuk jadi pasangannya Susi? Sudahlah Mark, jangan mempermasalahkan sesuatu yang sudah kamu tahu jawabannya. Tapi kan pelatih. Kalau gitu gini aja Mat. Kalau kamu bisa mengalahkan dia, maka aku akan membatalkan dia untuk jadi pasanganku nanti. Gimana? Oke, siapa takut? Awas saja ya kalau kamu sampai kalah melawan dia. Semua rahasia yang kamu miliki akan aku bongkar. Lah, mau menang gimana Teh? Ini kan pertama kalinya aku bermain badminton. Teteh gak mau tahu kamu harus menang. Dasar cewek sialan, dia pikir aku ini alien yang bisa menang tanpa berlatih. Kalau kalah jangan nangis ya Dek. Hahaha. 15 menit kemudian. Aku kalah sama bocah sepertinya.
Hehehe, ternyata firasatku benar. Walaupun dia baru pertama kali main, dia bisa menang dengan mudah melawan si Mamat. Apakah bermain badminton emang semudah ini? Atau lawan bertanding akunya saja yang lemah? Sudah cukup kan, Mat? Sekarang ayo kita mulai latihannya. Yang ternyata masih hujan, terpaksa dia harus hujan-hujanan. Yuk kita pulang bareng. Loh, Intan kamu belum pulang? Belum Bea. Aku khawatir sama kamu kalau hujannya gak akan reda saat kamu selesai eskul badminton. Makanya aku nungguin kamu. Intan, aku ngasih pinjam kamu payung, itu karena aku ingin balas budi ke kamu tahu. Kamunya malah nungguin aku, gagal deh rencana balas budiku. Kalau kamu ingin balas budi ke aku, kenapa gak kamu pinjamkan saja jaket yang kamu pakai itu? Ya sudah nih, tapi gak apa-apa kan kalau jaketnya bau? Iya, gak apa-apa. Emangnya sebau apa sih jaketnya berlian? Ngomong-ngomong, kerudung kamu kemana kok gak dipakai? Kerudung aku kebasahan saat sedang ambil wudhu tadi, makanya aku lepas. Yah, padahal saat kamu pakai kerudung, kamu sangat cantik banget loh. Hah, kamu bilang apa Bea? Enggak, aku gak bilang apa-apa. Makasih ya sudah anterin Intan pulang sampai rumah. Ngomong-ngomong, kamu mau masuk dulu, kayaknya di rumahku lagi gak ada orang. Hahaha, kamu gak usah terkejut gitu BR. Barusan aku hanya bercanda kok. Hanya bercanda? Kirain aku beneran. Teteh, Aduh, kirain aku yang keluar bapaknya Intan. ibu si Teteh dianterin pulang sama pacarnya ibu. Lihat nih. Maafin adik aku ya BR, dia sangat berisik dan suka ikut campur anaknya. Gak apa-apa Intan, kalau begitu, aku pulang duluan ya. Assalamualaikum. Ya, malah kabur lagi pacar si Tetehnya. Padahal kan aku pengen ngobrol. Aduh, aku lupa ngebalikin baju olahraga Intan yang kupinjam beberapa hari yang lalu lagi. Gimana ya? Besok saja deh kembaliinnya. Soalnya kalau aku balik lagi ke rumah Intan sekarang aku takut kalau ketemu dengan keluarganya. Loh, pacarnya kok gak disuruh masuk Intan? Dia sudah pulang Bu. Ibu-ibu, tahu gak? Si Teteh sama pacarnya mesra-mesraan kayak sinetron yang sering ibu tonton loh Bu. Mesra-mesraan kayak gimana, Dek? Tadi ada lihat si Teteh sepayung berdua dengan pacarnya Bu. Terus lihat tuh Bu, si Teteh juga dipinjemin dan pakai jaket pacarnya percis seperti sinetron yang sering ibu tontonkan. Kenalin dong pacarnya ke Ibu Intan. Dia bukan pacar Intan Bu. Kalau dia bukan pacar Intan, terus siapanya Intan dong? Dia calon suami Intan Bu. Calon suami? Aduh, kenapa aku bilang gitu ke ibuku sih? Ah, jadi malu sekali deh rasanya.